menarik bagi saya orasi daripada Pak Surya Paloh. Nah, orasi Pak Surya Paloh itu yang saya ingat sampai saat ini, yang betul-betul yang artinya membuka hati saya itu. Dia bilang, saya umurnya sudah 72 ya, kalau tidak salah waktu itu dia. Nah, umur saya sudah cukup tua dia bilangnya. Tetapi semangat saya tetap ada. Ibu, selamat siang. Kami sekarang ini mengelola majalah UKM, majalah ukm.com, dan lebih konsentrasi ke UKM Audi. Kami fokus pada kegiatan liputan UKM dan koperasi. Ekonominya ada di segmen itu. Ibu Sylvia, kami kemarin sudah mendapatkan informasi dari Pak Anton tentang perjuangan Ibu membangun bisnis untuk kehidupan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari. Katanya dibangun mulai pagi sebentar, lalu kerja dulu sebagai ASN, nanti pulang bangun lagi, bangun usaha kan mesti memulai lagi gitu ya. Sampai sore malam baru istirahat gitu. Nah, posisi itu kan sekarang sudah berkembang menjadi baik, menjadi besar. Baik, terima kasih, selamat siang. Jadi, perkenalkan, nama saya Sylvia. Memang dulu kami pindah ke Putu Sibau tahun 1992. Nah, kemudian saya masuk di Dinas Kesehatan. Di sana saya masuk sebagai staf di Dinas Kesehatan. Kemudian awal pertama masih bisa yang namanya praktek, Pak. Kita sebagai perawat itu ada bisa praktek. Nah, masih bisa yang artinya kita menerima pasien di rumah. Kemudian seiringnya waktu ada peraturan bahwa perawat itu tidak boleh lagi yang artinya memberikan pelayanan di rumah, itu harus medis yang artinya dokter. Jadi para medis itu yang artinya ada aturan bahwa tidak boleh lagi memberikan pelayanan kesehatan. Nah, kemudian saya yang artinya tidak lagi ada untuk pemasukan untuk meningkatkan meningkatkan kesejahteraan keluarga gimana. Apalagi saya dengan Bapak waktu itu masih ASN staf biasa. Kemudian saya berpikir, oh ya ini mungkin saya lihat peluang dan waktu terutama di Pulau Pak, Putu Sibau itu belum ada yang namanya waktu itu. Kalau di sini namanya toko itu warung, Pak. Warung. Ya, warung namanya. Jadi saya berpikir bagaimana kalau saya buat warung kecil-kecilan, waktu itu 3x5 aja, Pak. 3x5. Jadi 3x5 saya jual yang artinya 9 bahan pokok. Nah, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, saya akhirnya buat toko itu atau warung buka pagi sekali, Pak. Saya buka jam 5. Jadi saya jam 4 subuh itu udah bangun, mandi, bangun, kemudian jam 5 saya udah ke warung. Nah, kebetulan di rumah anak saya yang tua itu kan dengan yang kan cuma 2 anak, Pak. Jadi tidak terlalu repot. Kebetulan siapa dengan siapa putranya? Putra namanya Aldi. Nah, sekarang dia yang melanjutkan kegiatan di toko tersebut, ya usahanya itu. Nah, kemudian yang menyusul Rizka, kebetulan sekarang dia dokter di Surabaya. Ya. Nah, kemudian saya pagi-pagi jam 5 buka, kemudian setengah 8 saya tutup karena memang saya harus ke kantor. Nah, ke kantor sampai kalau dulu, Pak, kita sampai jam 1, dari jam 8 sampai jam 1 kalau dulu. Cuma tiap hari, tidak seperti sekarang hari Sabtu kita libur. Nah, kemudian sore jam setengah 3 saya masuk lagi di usaha saya toko itu di warung sampai jam 9 malam. Nah, begitulah terus menerus, Pak. Sampai suatu ketika saya bilang, Bapak, saya ya tidak terasa, saya juga nabung, kepengen juga mau yang artinya
berkreasi Pak. Ya, artinya mau jalan-jalan rekreasi ke Bali. Bapak sampai bilang lah, ada enggak dana ini? Oke. Nah, kebetulan kami kan waktu itu saya belum juga sebagai kasih kepala seksi juga belum, staf. Jadi saya bilang ada, saya udah nabung sebenarnya dengan hasil dan menyisikan dengan hasil kita bisa apa yang artinya warung tadi Pak, usaha warung tuh bisa hasil. Iya. Akhirnya kita bisa ke Bali kurang lebih 1 bulan Pak tuh, kurang lebih dari 28 hari ya kurang lebih ya Pak ya. 1 bulan kita pergi ke Bali, satu keluarga, 2 anak, kebetulan mereka waktu itu yang tua masih pas baru mau kuliah. Saya tabung 5 tahun, saya tabungin. Akhirnya saya mengatakan Bapak mau, ayo kita sekali-sekali pergi berkreasi, rekreasi ke Bali, karena katanya kan Bali itu indah dan segala macam. Kita juga belum pernah pergi ke sana, kepengen juga gitu ngajak anak-anak. Kebetulan dari tabungan. Ya hasil menyisihkan lah tadi hasil daripada warung tersebut gitu Pak. Jadi kita akhirnya bisa juga pergi gitu. Jadi setiap hari kegiatan itulah pagi sore itu Pak. Ya. Ya. Kegiatan pagi sore sampai dengan Ibu meninggalkan kegiatan ini, yang warung jaga pagi sore itu sampai berapa lama? Itu kurang lebih berapa lama ya? Udah lupa saya Pak. Begitu anak saya selesai, dia dulu awal-awal kan mau usaha di Jogja. Nah, usaha pupuk deh, pengen mau jual pupuk di sana. Saya berpikir, saya dengan bapak sendiri aja di rumah. Daripada dia di sana, saya pikir mungkin ada juga yang melihat kita udah tua ya nantinya. Yang artinya kalau kita sakit, paling tidak ada yang melihat, ada yang juga mungkin bisa merawat. Saya langsung pergi ke sana Pak, di Jogja waktu itu. Ya, saya bilang kalau memang itu coba usaha ke Putu Sibau. Kebetulan saya kan buka warung, coba kamu lanjutkan ini. Nah, itu dari situlah ceritanya Pak. Jadi dia melanjutkan, saya pun berhenti. Kemudian saya pun kebetulan udah diformasikan untuk naik jabatan. Sebagai kasih dulu Pak. Nah, terakhir saya sebagai kepala bidang. Nah, itu yang terakhir dari ASN. ASN ya, sampai pensiun. Lalu ada 2 hal yang menarik. Pak Anton itu kan perintis CU. Bagaimana Ibu dirayu sampai 2 tahun baru mau menabung? Oh, baru setahun. Dirayu setahun baru, kan setahun kan juga lama Pak. Lama ya. Setiap hari, setiap jam ketemu Ibu gitu kan. Rayu untuk menjadi anggota CU sampai 1 tahun. Apa pertimbangannya pada waktu itu? Trauma koperasi. Nah, jelas begini Pak. Ini kita pernah dulu trauma, termasuk ya trauma yang namanya koperasi Pak. Koperasi itu begitu jatuh tempo katanya itu kan kita ngurusnya tuh ribet. Harus kalau dulu kan kita harus ke Sintang, dari Sintang itu nunggu lama dan segala macam. Akhirnya saya pikir jangan-jangan ini juga sama seperti itu. Nah, ternyata setelah dijelaskan oleh Bapak, saya juga akhirnya ikut pendidikan CU. Oh, baru saya tahu ini begini. Ternyata begitu kita masuk CU tidak seperti koperasi yang sudah yang pernah kita ikuti. Nah itu Pak, makanya akhirnya saya memutuskan untuk masuk CU sampai saat ini. Dan sekarang sudah menikmati sebagai orang gerakan CU dan menabung di CU. Iya Pak. Nah Ibu kalau seperti itu mempengaruhi lingkungan Ibu, baik di lingkungan tetangga, di lingkungan kerja, di lingkungan pertemanan, alumni, mempengaruhi untuk masuk ke CU enggak? Iya, saya selalu mau menjelaskan kepada mereka bahwa masuk CU itu keuntungannya banyak. Contoh kalau kita umpamanya beli motor. Nah kalau beli motor, kalau kita kredit motor di dealer, itu kan keuntungannya untuk dealer. Kalau kita di CU kredit, nah keuntungan nanti kan masuk untuk kita Pak. Nah, akhirnya mereka juga bisa tertarik, oh begitu, akhirnya mereka juga banyak mengikut akhirnya Pak, banyak yang ikut. Ya, dan juga murah, kan 2% menurun itu murah sekali. Kalau di bank atau sejenis lah itu kan dealer itu kan
tetap gitu, jauh Ya, selisihnya ya. Yang ibu pengaruhin lebih pada kaum ibu-ibu, mungkin juga masih remaja, ibu-ibu muda, keluarga muda, ibu-ibu yang sudah senior, itu apakah di lingkungan kaum ibu-ibu atau merata saja? Merata Pak. Merata ya. Enggak semua ya. Kalau ibu-ibu terutama, kalau kita kadang-kadang kan ada yang arisan. Nah di situ kita jelaskan. Akhirnya banyak juga yang tertarik Pak dari situ. Iya. Nah sekarang keterkaitannya dengan ibu di ASN sudah pensiun, usaha usaha sudah ada yang melanjutkan. Ibu sekarang ngurusin nasib rakyat, mewakili di dewan gitu. Apakah itu menjadi cita-cita ibu kalau kelak kemudian pengen terjun ke dunia politik? Enggak Pak. Dulu sama sekali tidak ada yang artinya cita-cita untuk menjadi seorang politikus, enggak ada. Politik sama sekali tidak ada. Bahkan saya pensiun tahun depannya tuh kan ada pertandingan legislatif dan jadi saya tuh banyak yang artinya partai-partai yang minta kita untuk mewakili perempuan 30%. Oke. Nah 30% perempuan. Saya waktu itu masih belum Pak, belum mau masuk ke partai politik karena saya berpikir ASN itu sudah 38 tahun saya Pak. Dan cukup lumayan lama, saya pikir nah istirahat aja lah gitu kan Pak. Akhirnya saya berpikir kalau saya masuk politik gimana ya. Habis itu belum juga ada Pak, sama sekali terbesit terpikir gitu. Jadi pas waktu itu Bapak nilai Pontianak, saya sendiri di kamar sambil nonton. Jadi nonton itu yang sangat menarik bagi saya orasi daripada Pak Surya Paloh. Nah orasi Pak Surya Paloh itu yang saya ingat sampai saat ini, yang betul-betul yang artinya menggugah hati saya itu. Dia bilang, saya umurnya sudah 72 ya kalau tidak salah waktu itu dia. Nah umur saya sudah cukup tua dibilangnya, tetapi semangat saya tetap ada. Nah saya bangga dengan umur saya masih ada. Kemudian saya bangga juga dengan sisa usia saya masih ada. Saya bisa berbuat untuk masyarakat. Nah itu Pak, akhirnya menggugah saya untuk masuk ke legislatif. Akhirnya saya memilih Nasdem. Kenapa saya memilih Nasdem? Itu Pak, karena orasi daripada Pak Surya Paloh yang luar biasa menurut saya. Dan dulu yang namanya restorasi Indonesia menjadi kebanggaan ya? Iya, karena legislatif kan kita ada juga yang namanya pokok-pokok pikiran yang bisa membantu masyarakat. Iya. Nah, di dalam pokir inilah kita bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang betul-betul yang artinya membutuhkan uluran tangan kita untuk membantu mereka. Apalagi ibu juga sudah di kredit union ya, Iya. sudah menyebarkan pengaruh itu ya. Ada pengaruh lain ketika ibu di legislatif dengan perkembangan kredit union yang di Telung Jaya Bu. Ada Pak, itu pasti ada. Kadang kalau saya selipkan. Itulah gunanya saya bilang kalau kita karena CU ini kan yang artinya dari dan untuk masyarakat. Jadi yang artinya bagaimana masyarakat itu membantu diri sendiri, karena CU ini kan saling kepercayaan Pak, percaya, saling memberikan support bagaimana masyarakat ini meningkatkan ekonominya sendiri, yang artinya bisa menolong diri sendiri. Nah itu yang luar biasanya CU itu di situ Pak. Jadi itu yang biasa saya sampaikan. Jangan lupa juga saya bilang kalau biasa reses dan segala macam, jangan lupa kita CU ini sebenarnya CU Telung Jaya. Jadi sambil Pak kita itu yang artinya saya juga waktu reses, waktu saya yang artinya ke lapangan kepada masyarakat memberikan penjelasan juga tentang CU. Tentang CU. Iya. Ibu kalau dilihat perjuangan karir ibu itu kan mulai dari sangat dasar ya. Warung, ASN, di
kegiatan politik itu kan mulai dari sangat dasar. Karena politik bukan cita-cita kan. Lalu ke depan apa yang ingin Ibu raih sebenarnya? Yang jelas begini Pak, saya merasa bangga dan puas ya, yang artinya dengan sisa usia saya yang masih ada, kita juga jangan menyerah, bisa berbuat untuk masyarakat ya, bisa membantu masyarakat. Dengan itulah tadi Pak, pokok-pokok pikiran kita bisa membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan kita, pertolongan kita. Kalau kita yang artinya kalau tidak ke politik, kita kalau secara pribadi kan tidak mampu Pak. Nah, dengan adanya politik ini, jadi kita bisa yang artinya betul-betul memanage orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, membutuhkan bantuan kita. Nah, di situ yang kita lihat Pak. Jadi kita merasa bangga, oh kok saya ternyata bisa juga ya saya membantu masyarakat dengan walaupun itu bukan dana pribadi kita, namanya pemerintah. Berarti kita ikut mendukung kegiatan pemerintah. Kita sebagai kaum wanita memang harus meningkatkan artinya cara pikir, cara pandang kita baik terhadap ekonomi untuk membantu keluarga dan suami, karena jangan sampai kita kaum wanita hanya bergantung kepada suami. Kita yang artinya bisa berdiri sendiri. Kalau mohon maaf kalau terjadi apa-apa, yang artinya kita bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga. Itu ya yang jelas Pak.